Oke guys, di depan kita ada RAS 18 juta. Coba kita cek informasinya dulu. Oke guys, di depan kita ada 318 nih, old school nih. Tapi masih oke banget. Kita cek dulu datanya seperti apa. Oke guys, kita langsung ke mobil mungil lagi. Berikutnya nih ada Yaris Bakpao nih. Kita langsung cek 55 juta rupiah. Odometernya masih di 1300-an. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Oke guys, ini ada Land Cruiser tahun 90-an nih. Kita coba cek aja dulu datanya di lelang di JBA. Oke guys, kita cek ada Alphard 60 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Oke, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA. Event lelang ini adalah lelang pertama setelah lebaran. Nah, kita nanti akan cek unit-unitnya apa aja. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang JBA. Dan jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar bisa mendapatkan informasi update dari Dozo21. Ada unit menarik apa aja di Balai Lelang JBA, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, di depan kita ada RAS 18 juta. Coba kita cek informasinya dulu. Oke guys, di depan kita ada Toyota RAS tipe S nih, tipe tertinggi tahun 2008, automatic transmission. Odometernya di 196 ribuan, pajak mati di bulan 6 2018. Lumayan PR nih. Eksterior C, interior C, mesin C. Di opennya di 18 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek aja fisiknya. Oke guys, ini adalah Toyota RAS tipe S. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya nih masih cukup shiny, cuman ada sedikit belang ya di bagian panel pintu sebelah kanan depan nih sama fender dan juga pintu belakangnya. Karena ada beberapa yang juga sudah di repaint. Untuk di bagian headlampnya masih oke, fog lamp masuk cukup ya. Dan untuk bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 30-40%. Masih ada roof rail di bagian atasnya, kita cek di sisi satunya. Di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya juga masih terbilang cukup dan presisi ya. Hanya catnya aja yang agak sedikit belang kurang lebih. Sisanya sih masih terkategori oke. Kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Toyota RAS dan kondisinya sih masih terbilang cukup. 2 titik sensor parkir dan stop lamp juga masih terkategori cukup oke. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakangnya. Dan untuk di bagian roof railnya nih, di knob bagian belakangnya nih sudah nggak ada ya. Cari gantiannya atau ganti satu set sih. Cuman intinya overall masih terkategori cukup. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Toyota RAS-nya dengan kondisinya sih untuk di bagian joknya kusam, bagian konsolnya kusam, setir kusam, dan juga dashboard agak kusam, jadi harus disalon kembali. Head unit sudah double din, monitor seperti ini, plafon juga kusam. Untuk jok sih masih lengkap ya, ada 7 seater dan ini harus disalon kembali. Jadi buat teman-teman yang tertarik jangan lupa nih untuk salon di bagian eksterior dan interiornya. Tapi overall sih masih dalam keadaan cukup normal. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik dengan RAS tipe S automatic transmission tahun 2008 ada di depan kita. Odometernya sudah di 196 ribuan ya kurang lebih, pajak mati di bulan 6 2018. Ini jadi salah satu PR-nya. Untuk grade-nya eksterior C, interior C, mesin C. Di opennya di 18 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Ada RAS tipe S 18 juta rupiah. Oke guys, di depan kita ada 318 nih, old school nih. Tapi masih oke banget. Kita cek dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita ini ada BMW 318i. Ini E46 tahun 2001, automatic transmission pastinya. Masuknya cc-nya ke 2000, odometernya di 118 ribuan. Kondisi pajaknya mati di bulan 6 nanti 2021, jadi sebentar lagi nih. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Masih hampir ori semua di sini, hanya di bagian depannya dari kap dan fender kiri kanan ini yang sudah dicat. Di opennya cuma 35 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya seperti apa. Oke guys, depan kita ini ada E46 2001 atau 318i ya. Dengan kondisi eksterior ini masih oke banget nih. Velgnya sudah gantian dengan 5 spoke seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 40 atau 50%. Headlampnya nih agak sedikit kusam tapi masih bisa diservis. Dengan kondisi underguardnya sudah modifan ya, jadi dikasih sirkulasi angin untuk ke bawah, modifikasi seperti ini. Eksterior sisanya catnya nih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Dan untuk di bagian nut-nutnya nih masih terbilang cukup presisi. Coba kita cek di sisi satunya nih guys. Oke, di bagian sisi satunya nih masih juga terbilang cukup shiny ya. Kasih low ring kalau nggak salah nih, jadinya kondisinya agak sedikit pendek nih ground clearance-nya. Tapi overall nih masih terlihat cukup modis dan cukup oke banget nih menurut gua. Kita langsung cek di bagian belakangnya.
Oke guys, ini adalah bagian belakang dari E46 atau 318 nya masih terkategori cukup ya. Nggak ada sensor parkir, hanya ada kamera mundur tambahan di bagian belakang. Lalu untuk di bagian stop lampnya terkategori cukup dan sisanya masih terbilang cukup oke sih menurut gua. Oke, kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari 318-nya. Untuk di bagian door trim kiri kanan ini agak kusam. Lalu jok masih kulit, bawaan pabrikannya masih cukup oke sih kalau menurut gua. Plafon sedikit kotor, sisanya ini adalah layout dashboardnya masih terkategori oke. Head unit sudah diganti dengan monitor seperti ini nih, jadi oke banget ya. Masih terbilang cukup oke sih kalau gue bilang nih karena pemakaian pribadi. Dan ini adalah kondisi cluster meternya, masih oke banget dan sisanya ini butuh di salon aja. Jadi ini masih worth to buy kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita ini ada E46 atau 318i tahun 2001, automatic transmission. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 nanti 2021. Odometernya di 118 ribuan. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C. Di open di 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan BMW 318i atau E46, langsung cek di jba.co.id. Oke, ini yang nyari Calya 1200 cc ya, 2019 ada 35 juta rupiah. Kita cek sekilas. Oke guys, ini adalah Toyota Calya 1200 cc tipe E manual transmission 2019. Odometernya masih di 1300-an. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman langsung bisa cek di plat nomornya. Untuk cek online di open di harga 35 juta rupiah. Cuman 35 juta rupiah. Yuk kita cek. Di bagian eksterior sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup oke. Velgnya kaleng warna hitam dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40%-an ya semuanya nih. Jadi masih terbilang cukup normal. Grill, fog lampnya nggak ada dan di sini headlampnya masih terbilang cukup baik. Di bagian kanan dari depan masih oke banget, masih presisi semuanya dan catnya ini masih terbilang orisinil ya. Yuk kita intip belakangnya dulu. Oke guys, ini di bagian belakang dari Calya dan kondisinya masih oke banget, masih keren banget sih kalau gue bilang catnya dan belum ada yang terbilang cacat ya. Ada 2 titik sensor parkir juga di bagian belakang. Kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya trimnya masih durable bawaan pabrikan dan door trimnya masih oke. Dashboard dan setir masih oke. Ini masih terbilang cukup baru semua ya, masih oke banget dan itu pernah ada di lelang di 58 juta masih belum laku dan sekarang cuma dibuka di 35 juta rupiah. Oke, jadi interior ini masih terbilang cukup baik banget. Oke guys, itu adalah Toyota Calya 1200 cc tipe E manual transmission tahun 2019. Odometernya masih 1300-an. Eksterior B, interior B, mesinnya di B sudah turun harga jadi 35 juta rupiah. Nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman langsung bisa cek di plat nomornya untuk online di jba.co.id. Oke guys, ada Nissan March 50 jutaan, langsung coba kita cek datanya. Oke, di depan kita ada Nissan March 1200 cc tahun 2013 manual transmission dengan odometernya di 102 ribuan. Pajaknya mati di bulan Maret 2018 kemarin. Ini salah satu jadi PR juga. Eksterior C, interiornya B, mesinnya di C. Di open di 52 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya. Oke, ini adalah Nissan March. Di depan kita secara eksterior nih sudah ada beberapa baretan-baretan pemakaian dan kusam ya untuk di bagian sebelah kanannya. Kalau di bagian natnya nih masih terbilang cukup presisi. Velgnya masih bawaan dari Nissan-nya atau dari Nissan March-nya dengan kondisi ban kurang lebih yang belakangnya sudah 20%, depannya sekitar 40-50%. Dan ini butuh dipoles lagi biar kelihatan cukup oke nih untuk catnya karena kusam banget nih, kayaknya lama terjemur. Headlamp masih terbilang cukup oke, belum ada fog lamp tapi sudah ada rumah fog lampnya di unit ini. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sebelah kiri dari unit ini masih terkategori cukup dan terbilang cukup presisi sih. Hanya saja catnya ini agak-agak kusam, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi biar terlihat lebih oke lagi. Coba kita cek di belakangnya seperti apa. Di bagian belakangnya masih ada spoiler, masih ada wipernya, belum ada sensor parkir ataupun kamera mundurnya, tapi sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang Nissan March ini. Top lamp masih terbilang oke dan agak sedikit kusam aja, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi nih biar kelihatan oke lagi. Yuk kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, kita langsung cek di bagian interior dari Nissan March ini agak kusam ya, dan joknya ini butuh di salon lagi karena banyak debunya. Head unit sudah double din seperti ini, sudah gantian, dan kondisi dashboardnya sih layoutnya masih oke banget, belum ada yang kusam termasuk di bagian setir. Plafon hanya kotor sedikit, butuh di salon lagi nih biar kelihatan interiornya lebih oke, karena interiornya ini masih wangi juga, hanya saja di bagian dalamnya ini kusam. Jadi ini interior masih terkategori cukup baik menurut gua.
Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil mungil irit Nissan March 2013 manual transmission. Odometernya di 102 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2018. Ini jadi salah satu PR guys ya. Eksterior C, interior B, mesinnya di C, di open di 52 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di jba.co.id. Oke guys, kita langsung ke mobil mungil lagi. Berikutnya nih ada Yaris bakpao nih. Kita langsung cek 55 juta rupiah. Oke guys, di depan kita ada Toyota Yaris tipe E tahun 2007 automatic transmission. Nota pajaknya yang nggak ada dengan odometernya di 110 ribuan. Eksteriornya Delta ya, interior C, mesin C, dan sudah full repaint. Diopennya di 55 juta rupiah. Langsung kita coba cek kondisi fisiknya. Oke, ini adalah Yaris tipe E guys. Di depan kita sudah full repaint warna biru muda seperti ini dan agak belang ya kondisinya di bagian fender. Pintu depan dan juga pintu belakangnya terlihat banget nih. Ada beberapa baretan kasar. Velgnya sudah gantian semua di sini pakai velg kaleng dicat warna hitam. Lalu untuk di bagian lampunya, headlampnya ini sudah kusam banget dan kondisinya sih ini kalau menurut gua agak kurang ya di bagian eksterior ya. Coba kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih terbilang cukup presisi sih untuk nut-nutnya, tapi catnya ini cukup belang. Kondisi ban juga sudah 40 atau 30% nih kurang lebih. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya dari Yaris E ini stop lamp masih terbilang cukup dan catnya ya masih terbilang belang ya antara pintu bagasi dan bumper. Lalu di bagian atasnya belum ada spoilernya dan sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Yaris E-nya. Kalau gue bilang sih interior masih terkategori cukup sih. Untuk di bagian joknya nih, trim bawaan pabriknya masih terkategori cukup. Konsol tengah dan juga dashboard masih oke, termasuk setir walaupun agak menipis tapi nggak terlalu kusam. Bagian plafon hanya kotor kecil jadi butuh disalon sedikit. Kondisinya masih oke banget nih guys untuk di bagian interiornya. Oke guys, di depan kita ini ada Yaris tipe E automatic transmission tahun 2007 dengan odometer di 110 ribuan. Nota pajak yang nggak ada, jadi teman-teman bisa cek online di plat nomornya. Eksteriornya Delta atau kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C. Di opennya di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek nih di jba.co.id. Oke guys, ini ada Land Cruiser tahun 90-an nih. Kita coba cek aja dulu datanya di lelang di JBA nih. Oke guys, di depan kita ada Toyota Land Cruiser VX tahun 95. Ini masuknya ke 4000 cc loh guys. Odometer di 300 ribuan. Ya, ini kondisi manual transmission. Pajaknya nih yang jadi PR nih bulan Desember 2017. Gokil nih. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 198 juta rupiah. Langsung coba kita cek secara fisiknya. Oke guys, di sini adalah penampakan dari Land Cruiser VX 95 nih. Nah, kondisinya sudah full repaint warna hijau seperti ini, tapi sudah ada beberapa baretan-baretan kasar. Di depannya sudah ada bulbarnya ya, ditambahkan seperti ini dari ARB. Lalu headlampnya masih terbilang cukup baik nih. Lalu ada tambahan fog lampnya besar seperti ini di bagian bulbar. Velgnya kondisinya sudah gantian dengan kondisi ban masih kurang lebih sekitar 50 atau 40%-an. Sisanya masih terkategori cukup presisi, hanya saja ada beberapa baretan-baretan nih yang harus di repaint lagi seperti ini nih guys. Jadi ada beberapa baretan-baretan kasar yang agak kurang sedap di mata dan memang nih catnya juga sudah cukup kusam. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari Land Cruiser. Sama ya, masih agak kusam tapi masih kondisinya terbilang cukup. Coba kita cek di bagian belakangnya. Nah oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Land Cruisernya sudah ada N-bar-nya seperti ini. Dan ini kondisinya cukup sangar sih ya. Tapi hanya saja catnya ini yang harus di repaint lagi biar kelihatan cukup oke. Untuk di ban belakangnya atau ban serepnya ini masih belum turun nih, masih baru banget nih. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Ini adalah bagian layout dashboardnya. Kondisinya sih sudah oke banget ya, sudah cukup elegan. Ada wood panelnya. Lalu di bagian head unitnya sudah gantian head unit monitor double din seperti ini. Untuk di bagian plafon masih oke. AC-nya juga sudah terdistribusi dengan baik nih guys. 7-seater sampai ke belakang dan AC-nya sudah terdistribusi sampai di pilar ketiga. Jadi keseluruhan nih mendapatkan distribusi AC dengan baik. Hanya saja nih ada beberapa bagian yang sudah kusam, jadi harus butuh di trim lagi. Tapi sih overall nih masih oke sih kondisinya. Hanya ini nih yang harus diganti-ganti nih, di trim ulang. Oh iya, satu lagi, ini mobil sudah 4x4 ya. Nah ini adalah tuas 4x4 nya dan ini manual transmission, masih oke banget nih guys.
Oke guys, ini di depan kita ada Land Cruiser VX95 nih guys. Ini masuknya ke 4000 cc dan kondisinya ini pajaknya mati di bulan Desember 2017. Agak jadi PR banget nih. Dan ini 4x4. Odometernya sudah di 300 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya terkategori C. Kita sudah tadi kelilingin dan ini di open di 198 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, kita cek ada Alphard 60 juta rupiah. Ini adalah Toyota Alphard 2.4 tahun 2008, automatic transmission, masuknya 2400 cc, odometernya 90 ribuan, eksteriornya C, interiornya D, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, di open di harga 60 juta rupiah. Kita coba cek sekilas untuk Alphardnya. Untuk di bagian eksteriornya kondisinya sih kalau gue bilang masih oke ya, masih normal. Velgnya OEM dari bawaan Toyotanya, kondisi bannya aja yang kurang lebih 20-30%. Headlamp, fog lamp masih cukup baik sih menurut gue. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, ini di sisi sebelah kanan dari depan masih terbilang cukup apik ya. Ya masih cukup normal. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek nih di jba.co.id. Kita langsung coba intip di belakangnya. Ini adalah di bagian belakang dari Toyota Alphardnya, sudah ada defogger pastinya. Kondisinya sih masih cukup normal, stopnya masih oke. Ada 2 titik sensor atau corner parkir ya di bagian belakang. Nah ini masih semuanya aktif. Kita coba intip sedikit nih di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah interior dari Toyota Alphard dan kondisinya sih joknya kulit dan ada agak pecah-pecah ya. Sudah double sunroof. Alphard 2400 cc ini wood panel semua ya di bagian door trim dan juga konsol tengah, termasuk dashboardnya dan juga di bagian setirnya nih. Tapi setirnya sudah terbilang agak kusam. Oke guys, ini kondisi dari mesin Alphard 2400 cc masih terbilang cukup oke. Ada beberapa rembes ya di bagian packingnya sih terlihat seperti ini. Ya buat teman-teman yang nyari Toyota Alphard, ini ada Toyota Alphard 2.4 atau 2400 cc tahun 2008, automatic transmission, odometer 90 ribuan, eksteriornya C, interiornya D, mesinnya di C. Nota pajaknya mati di bulan 4 2020 dan di sini di open di 60 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Alphard ini di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Jangan lupa nih teman-teman cek di deskripsi video gue ini ada informasi menarik tentang JBA. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.